Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Irfandi. Saya mahasiswa eh, pendidikan profesi guru atau PG Prajapat. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ujian akhir mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang mana pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya sangat memahami bahwa proses pembelajaran dikatakan sukses apabila seluruh peserta didik mengikuti dan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk itu kita sebagai guru perlu memahami dan merancang pembelajaran agar menarik dan diminati oleh peserta didik. Kenapa saya mengambil pembelajaran berdiferensiasi sebagai sebuah cara untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Karena pada pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik menjadi pusat dari proses pembelajaran. Artinya, peserta didik diharuskan ikut serta atau berpartisipasi dalam setiap rentetan proses pembelajaran. Namun pada kenyataannya di lokal yang saya ajar dan pada lokal-lokal lain yang saya amati, tidak seluruh peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. Guru hanya memfokuskan pembelajaran pada peserta didik yang dianggap bisa dan mampu untuk mengikuti proses pembelajaran dan menyepelekan atau mengacuhkan peserta didik yang tidak minat dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Pada kelas yang saya ajar, yaitu kelas 10 2 fase E di SMAN Semen Padang. Masalah yang saya lihat di kelas ini ialah kurangnya minat belajar peserta didik dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang menarik, sehingga banyak peserta didik yang malas-malasan keluar masuk mengobrol. Seperti yang sudah saya jelaskan, untuk mengatasi permasalahan ini, saya mengambil pembelajaran berdiferensiasi sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 aspek yang harus dipahami dalam proses pembelajaran, yaitu konten, proses. Konten adalah materi yang diajarkan guru. Artinya, materi yang diajarkan guru harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru mengkolaborasikan materi yang sesuai dengan kebutuhan serta fase yang dilalui peserta didik. Contohnya dalam pembelajaran sosiologi pada materi perilaku menyimpang, guru harus bisa memilah materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik, baik itu dari kosakata, pengertian, dan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku menyimpang. Selanjutnya, pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran terdiri dari pembukaan, pembahasan hingga penutup. Nah, dari ketiga bagian ini, guru harus bisa memilah dan menjelaskan proses pembelajaran ini agar peserta didik merasa memahami setiap rentetan dari proses pembelajaran. Sebagai contoh, dalam pembelajaran sosiologi materi perilaku menyimpang, guru membentuk beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki, dan guru mengkoordinir proses pembelajaran, menentukan peserta didik, dan menugaskan peserta didik sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki, berkolaborasi dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Pada produk,
Ini berkaitan dengan hasil dari pembelajaran. Bagaimana peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah ia laluinya. Di sini pada pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dipersilahkan sekreatif mungkin untuk menyimpulkan hasil dari proses pembelajaran yang telah ia lalui. Peserta didik bisa saja menyimpulkan proses pembelajaran menggunakan resume atau membuat video atau menjelaskan langsung sesuai dengan kemampuan dan kosakata yang mereka miliki. Mungkin sekian analisis singkat serta penjelasan singkat terkait dengan bagaimana saya di sekolah PPL menerapkan proses belajar berdiferensiasi agar motivasi peserta didik meningkat dan kecenderungan untuk tidak aktif dalam pembelajaran dapat dihilangkan. Artinya setiap peserta didik wajib dan harus ikut serta dalam setiap rentetan pembelajaran yang kita lalui. Mungkin sekian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.